Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur untuk hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama secara online. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dedan Nimrod Simatupang SSI. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita bersama akan memuji Tuhan dari PKJ 27 ayat yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang Tuhan Allah kasih, kembali mari kita datang berbakti kepada Tuhan pada kebaktian hari Minggu pada saat ini. Dan kita memulainya dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian pada hari Minggu ini didasarkan dalam Matius pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-12. Matius pasal 13 ayat yang ke-12 firman Tuhan mengatakan demikian. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Amin. Yesus
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita yang akan diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Bagi setiap kita yang telah mau jujur mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita, kini dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah pengampunan bagi kita, sebagaimana dituliskan dalam Mazmur pasal 103 ayatnya yang ke-8 sampai 14 yang mengatakan demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu.
Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, dan mari kita menyiapkannya di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus memimpin kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini, inilah hati dan pikiran serta keberadaan kami, yang pada saat ini kami buka, kami persiapkan untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah setiap firman yang Kau sampaikan bagi kami boleh menuntun kami, mengarahkan kami, mendidik kami, dan membentuk kami. Kuasailah kami ya Roh Kudus dengan hikmat dan pengertian, agar setiap firman yang Kau sampaikan bagi kami bukan hanya dapat kami dengar, tetapi juga dapat kami pelihara, kami renungkan, dan kami lakukan dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini didasarkan pada Injil Matius pasal 13. Matius pasal 13 terdiri dari dua bagian. Bagian pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Dilanjutkan dari mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Dan dilanjutkan ayat yang ke-18 sampai 23. Firman Tuhan memberitakan kepada kita demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat ke-18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca, tetapi yang terus merenungkan dan melakukannya dalam hidup kesehariannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Allah kasih serta anak-anakku, pada hari ini sebenarnya kita juga sedang memperingati Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan yang sebenarnya dirayakan kemarin di tanggal 11 Juli. Nah, pada hari ini secara khusus biasanya dilakukan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Tetapi karena masih mengingat adanya kondisi darurat pandemi COVID-19,
maka sakramen perjamuan kudus tidak dilayankan, tetapi pemaknaan tentang perjamuan kudus itu yang masih harus kita lakukan pada saat ini. Secara khusus dalam memperingati Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan, kita mengingat bahwa Gereja Kristen Pasundan tidak akan bisa bertahan sampai dengan saat ini, atau bahkan tidak akan bisa mengabarkan Injil, melakukan tugas pelayanannya seperti keberadaan kita saat ini, jika tidak pernah ada benih yang ditaburkan di masa yang lampau. Maka pada saat ini ketika kita memperingati Hari Pekabaran Injil, kita bukan hanya sekadar mengingat bagaimana pekabaran Injil di masa lalu dilakukan, tetapi kita juga mau terus diajak berefleksi, berkomitmen agar pekabaran Injil masih tetap kita lakukan supaya generasi yang akan datang juga terus boleh tetap bertumbuh dan berdampak sebagai gereja. Nah, hari ini firman Tuhan yang mengingatkan kita didasarkan pada Matius pasal 13. Sebuah cerita, sebuah perumpamaan yang sejak sekolah minggu kita sudah banyak dengar. Bahkan ada lagunya ya di pelengkap Kidung Jemaat, seingat saya, adalah penabur, penaburkan benih, dan seterusnya. Tentang perumpamaan penabur. Kita hafal, ada beberapa kategori, sebutlah tanah di mana benih ini ditaburkan atau dijatuhkan. Dan berbagai macam tanah itu punya maknanya khusus. Saya tidak mau lalu kemudian menambah-nambahi penafsiran tentang apa artinya benih ini terjatuh di mana dan lain sebagainya. Yesus sudah mengartikannya dengan sangat luar biasa. Saya tidak mau menambah-nambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh Yesus. Itu sudah sangat cukup. Tetapi mari kita melihat makna yang sudah dijelaskan Yesus dari mulai ayat 18 sampai 23 tadi pada konteks kita sekarang. Ketika Tuhan Yesus mengingatkan, mengajar, bahkan memberikan teladan bagi orang-orang di masa saat itu, pasti juga ada sesuatu yang hendak diingatkan oleh Tuhan Yesus bagi kehidupan kita sekarang. Maka dari mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, saya percaya kita semua sudah cukup hafal, dan mari kita fokus pada apa yang dituliskan dari mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Apa pemaknaan dari perumpamaan itu? Ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Bicara tentang benih seperti yang dijatuhkan di pinggir jalan ini, mengingatkan kondisi kita sekarang. Gereja atau gedung gereja seringkali penuh dengan warga jemaat. Seringkali penuh dengan penghadir kebaktian. Seringkali penuh dengan orang-orang yang berkerumun, lalu tampak seperti memperhatikan bagaimana firman diberitakan dan lain sebagainya. Tetapi gereja perlu punya tanda tanya besar, apakah mereka mengerti? Apakah mereka memiliki hati yang mau menerima benih firman itu? Kalau diumpamakan tadi seperti yang jatuh di pinggir jalan, tanah pinggir jalan biasanya keras, biasanya padat karena terlalu banyak diinjak, terlalu banyak dilewati dengan berbagai macam, tidak cukup subur. Sederhananya keras. Dalam konteks kita sekarang, ketika firman ini ditaburkan dan tidak dimengerti, salah satu tantangan gereja bukan karena warga jemaat tidak punya intelektual yang tinggi, bukan. Bukan karena warga jemaat tidak punya kecakapan mencerna, bukan. Tetapi tantangan gereja adalah ketika firman itu diberitakan, apakah warga gereja, orang-orangnya, murid Kristusnya memiliki hati yang cukup lembut, atau kita masih berkeras hati? Kalau kata orang Sunda paling gampangnya merekedeweng, tanya. Kalau warga jemaatnya masih jadi orang yang merekedeweng, benih firman mau sehebat apapun, panggil berberapa pendeta pun, mau dibicarakan dengan model seperti apapun, kalau hatinya memang masih merekedeweng, heseh di bejaan, keras hati, si jahat datang. Dan firman yang hebat, yang luar biasa seperti apapun, tidak akan pernah bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Karena hatinya keras. Karena hatinya membatu, karena hatinya sendiri tidak pernah siap untuk menerima firman. Gereja punya tantangan, karena bicara tentang hati yang keras, kadang-kadang tidak mudah dilihat. Orang bisa tampak mengangguk-angguk, iya,
Ketika dinasihat sampai seperti oh iya iya. Ketika orang diingatkan seperti yang mendengarkan, tapi hati yang keras tidak ada yang tahu. Dan buat setiap kita termasuk saya pada saat ini kembali diingatkan, sudahkah hatinya menjadi hati yang cukup lembut? Apakah saya bahkan sebagai seorang pendeta ketika mendengar pendeta yang lain atau siapapun melayani firman, apakah hati saya cukup lembut untuk juga mau mendengar dengan kerendahan hati setiap firman, setiap nasihat, setiap pengingatan yang disampaikan? Kadang-kadang ini tantangannya berkeras hati itu bukan kepada warga jemaat biasa. Para pendeta dan para pelayan juga banyak yang mereka debeng. Merasa tahu firman, merasa bisa menafsir, biasa khotbah, biasa bikin pembinaan, biasa melayani. Akhirnya merasa saya gak butuh lagi dikhotbahin. Ngerti orang ge. Mari kita belajar. Bukalah hati kita. Milikilah kelembutan. Karena saat hati itu keras, si jahat mudah datang dan merampas firman. Bagian berikutnya, ayat yang ke-20, bahkan sampai dengan ayat yang ke-21, mengatakan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah ini gambaran yang juga cukup banyak dialami oleh gereja. Gereja biasanya punya banyak event-event kebersamaan. Gereja biasanya punya banyak momen-momen pembinaan yang hebatnya luar biasa. Gereja biasanya punya acara-acara yang bisa membangkitkan secara emosional, kegembiraan, sukacita, seolah-olah ada komitmen, ada penguatan dan lain sebagainya. Tapi kembali kita diingatkan itu gak akan ada artinya kalau kita menyambut firman Tuhan dengan sikap yang moody. Tergantung mood. Kalau habis pulang retreat, wah moodnya lagi bagus. Kalau baru pulang pembinaan, wah sepertinya menggebu-gebu semangat. Besok saya mau melayani, besok saya mau berkiprah, besok saya mau melakukan ini dan itu, besok saya mau begini dan begitu. Komitmennya panjang-panjang dan biasanya hebat-hebat. Tapi ketika itu hanya terjadi karena berdasarkan mood dan bukan karena sesuatu yang sangat mendalam, maka itu tidak akan pernah bisa bertahan lama. Atau sederhananya yang lain lagi, biasanya tergantung, oh karena yang khotbah pendeta ini. Wah ini pendeta yang mau bikin quotes-nya bagus, quotes-nya indah, kalimat-kalimatnya membuat saya terpanggil dan lain sebagainya. Tetapi kalau kalimat-kalimat itu, setiap penyampaian firman itu tidak betul-betul bertumbuh dan berakar dalam hati kita, dia gak akan kuat. Jangan berharap ada buah yang dihasilkan kalau firman itu pun hanya bertahan sebentar saja. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak pada sikap menyambut firman dengan berdasarkan mood. Kalau kita masih terus mengandalkan mood kita untuk menyambut firman, kita tidak akan pernah bisa betul-betul bertumbuh dan berbuah. Apalagi kita selalu diingatkan menjadi murid Kristus yang mau melakukan firman, tantangannya banyak. Tantangannya tidak serta-merta berdasarkan tergantung momen. Enggak, tantangan itu bisa datang setiap hari. Kalau kita hanya melakukan firman berdasarkan mood, sementara tantangan tidak pernah menunggu mood kita seperti apa, maka akan mudah sekali kita kehilangan pegangan dan iman. Kita diingatkan, mari. Kalau saat ini kita mungkin masih menyambut firman dengan mood-mood tertentu, mari kita jaga agar mood kita terus senantiasa menjadi mood yang baik untuk menyambut firman. Yang tetap bersemangat, yang tetap mau menyerahkan diri secara total untuk ayo Tuhan, inilah hambamu, bentuklah hambamu ini seturut dengan kehendakmu. Ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semakbul ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tidak diceritakan sih seperti apa pertumbuhan dari si benih tadi.
Tuhan Yesus juga tidak menceritakan itu. Tapi kalau kita merujuk apa yang disampaikan sebagai perumpamaannya, yang digambarkan adalah semak itu bertumbuh semakin besar dan menghimpitnya. Kadang-kadang bicara tentang iman, bicara tentang firman, bicara tentang kepercayaan dan pengharapan kita. Wah, saya sudah banyak dididik dari kecil, dari sekolah minggu sampai CD, sampai besar saya bisa melayani ini dan itu. Tapi firman itu menjadi nomor sekian dalam hidup kita. Maka berat untuk bisa berbuah. Kalau dalam menjalani hari-hari kita lebih besar kekhawatiran, lebih besar obsesi yang lain, lebih besar ambisi yang lain, bahkan berbagai target yang lain. Atau kemudian kita lebih banyak memikirkan saya takut ini, saya takut itu, saya khawatir ini, khawatir itu. Seberakar apapun kita, kalau ketakutan itu menempati porsi yang paling besar dalam pikiran dan hati kita, firman itu akan selalu terjepit. Firman itu akan selalu kalah. Orang yang seperti ini digambarkan sebagai orang yang tidak betul-betul menyerahkan proses pertumbuhannya kepada Tuhan. Didikannya kuat, disiplinnya kuat, tapi kalau dia tidak punya sikap yang menyerahkan hidup kepada Tuhan secara total dan masih terus-menerus lebih banyak diliputi dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, ataupun ambisi yang lain, target-target yang lain, firman tidak akan bertumbuh. Gereja Kristen Pasundan tidak akan bisa bertumbuh kalau gereja Kristen Pasundan juga hanya terus berorientasi atau terlalu banyak memikirkan tentang takut ini, takut ini, takut ini, takut ini. Mau melakukan pelayanan ini, takut ini, takut ini, takut ini, takut gak punya ini, takut nanti begini, takut ini begini, takut ini begini. Sulit. Seberakar apapun firman itu diberitakan, tapi kalau kita lebih banyak juga ditakut-takuti dengan berbagai kecemasan, kita gak akan bisa bertumbuh dengan baik. Dan yang terakhir, inilah gambaran ideal. Dan inilah yang seharusnya ke sana kita mengarah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tolong jangan buru-buru konsentrasi dengan kata buahnya berkali-kali, beratus-ratus. Gak usah konsentrasi dengan itu dulu. Tapi prinsipnya, bagaimana hati, pikiran, dan keberadaan kita boleh menjadi tanah yang subur, ladang yang subur, itu dulu. Prosesnya bisa beda-beda. Lamanya bisa beda-beda. Jatuh bangunnya bisa beda-beda. Tapi bagaimana kita belajar untuk memiliki hati, pikiran, dan keberadaan diri yang betul-betul, ini Tuhan saya mau ikuti prosesnya, saya gak tahu kapan saya bisa menjadi orang yang begini-begini, kapan firman Tuhan itu betul-betul bisa bertumbuh dan menghasilkan buah, tapi saya mau belajar, ikuti prosesnya. Tanah yang subur tidak serta-merta membuat firman itu lalu dari kemarin ditabur besok udah jadi pohon, enggak. Tanah yang subur mau mengajarkan kepada kita bahwa mungkin pertumbuhannya pelan, nggak cepat, tapi di sana kita mengakar dengan kuat dan kita membuktikannya dengan buah. Jangan buru-buru ingin melihat buahnya berapa banyak, jangan, sabar. Urusan buah adalah hasil, di mana ketika kita betul-betul yang pertama kita memiliki hati yang lembut, di mana ketika kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan di mana kita terus mau menjaga semangat serta totalitas kita menyambut firman Tuhan, semua akan secara otomatis menghasilkan buah. Ketika firman itu betul-betul mengakar. Kalau firman itu hanya tampak luar, hanya sekedar hafal, tahu, tapi tidak mengakar, ya jangan pernah berharap buah. Buah hanya terjadi ketika kita mau dipoles, bertumbuh, dan bersama-sama mengakar pada firman. Maka dari hari ini, di masa pandemi ini, walaupun mungkin kita mengalami banyak kesulitan, tapi biarlah firman Tuhan tetap mengakar dalam hidup kita. Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan di tahun ini bukan sebuah hal yang mudah. Biasanya ada banyak acara yang kita buat, bisa bikin hari pemuda, bisa bikin hari perempuan, bisa bikin kegiatan A, B, C, dan lain sebagainya. Mari kita buktikan bahwa firman Tuhan itu mengakar kuat dalam diri saya. Dan pekabaran Injil tidak serta-merta berhenti hanya karena saya gak bisa bikin acara-acara yang hebat seperti biasanya.
Buktikan bahwa saya menjadi bagian tanah yang subur, yang tetap mau menunjukkan bahwa firman Tuhan itu mengakar dan bertumbuh. Walaupun saya nggak bisa bikin event-event tertentu, saya nggak bisa bikin kegiatan-kegiatan tertentu, tapi saya tidak akan pernah berhenti mengabarkan Injil. Itulah gambaran gereja yang mengakar dalam benih firman Tuhan. Seperti benih yang ditabur dan berbuah. Itulah idealnya gereja, ke sana kita bertumbuh. Memang tidak mudah, tapi belajar. Percayalah pada saat ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus, Tuhan memberi pertumbuhan. Tuhan yang memberi kita pertumbuhan, maka mintalah pertolongan Tuhan, agar firman Tuhan yang setiap saat kita dengar, boleh bertumbuh, mengakar dengan kuat, sehingga hari-hari kita boleh memberikan buah dari firman yang kita terima. Selamat menjadi pekabar Injil di tanah Pasundan, selamat menceritakan kebaikan Tuhan, dan selamat menjadi saksinya. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Jemaat yang terkasih, kami persilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Amsal 11 ayatnya yang ke-25a. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Persembahan akan diiringi dengan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 150 ayat yang pertama. Ya Tuhan, hanya inilah. Bukan
Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini Tuhan. Walaupun dalam situasi saat ini dalam keadaan pandemik, tapi kami merasakan kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan terhadap kami. Sehingga pada saat ini pun kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan, memberikan persembahan yang Engkau berikan kepada kami. Sebagian dari yang kami telah terima, kami persembahkan kembali kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan, boleh berkenan kepadamu dan boleh menjadi berkat untuk penyelenggaraan kelangsungan gereja kami Tuhan. Biarlah para majelis yang mengelola boleh mempergunakannya dengan baik. Tuhan, pada saat ini khususnya kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon kiranya Tuhan menggerakkan hati kami Tuhan, agar kami boleh mempersembahkan tubuh kami dan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, kembali kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa syafaat yang diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu dalam syafaat kami. Kembali kami datang membawa berbagai pergumulan dan keadaan kami ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Yuniarti Dani yang kami dengar kondisinya kembali lemah karena kemoterapi yang sebelumnya sudah dilakukan dianggap gagal ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang pada saat ini menjamahnya, memulihkannya dan menguatkannya. Biarlah proses berikutnya yang harus dilakukan diberikan kepada Ibu Yuniarti, semuanya boleh menjadi proses yang baik. Dan kami percayakan setiap dokter, perawat, obat, alat yang dipergunakan untuk boleh mendatangkan kesembuhan bagi sahabat kami, Ibu Yuni. Kami juga berdoa untuk Bapak Roy Kairupan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memulihkan dalam kondisi sakitnya, Tuhan yang menjamahnya, dan Tuhan juga yang memberikan kekuatan serta pengharapan baginya. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Nani, yang kami bersyukur setelah melewati berbagai proses kemoterapi, Ibu Nani boleh berangsur-angsur pulih, tetapi kami percaya Tuhan juga yang akan memberikan kepadanya semangat dan pemulihan yang lebih baik lagi, sehingga ia boleh kembali berangsur-angsur pulih dan melakukan berbagai hal seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi Bapak Iwan Siwi pasca tindakan yang dilakukan oleh tim dokter untuk kondisi jantungnya. Biarlah Tuhan juga yang terus menjaga dan memulihkan kondisi jantung Bapak Iwan Siwi menjadi lebih baik lagi. Dan biarlah segala sesuatu yang pada saat ini dilakukan, baik terapi dan segala sesuatunya, itu boleh mendatangkan pemulihan. Kami juga berdoa untuk Ibu Rustinah, sahabat kami, orang tua kami yang pada saat ini juga sedang dirawat di Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Tuhan juga yang pada saat ini memulihkan, merawat, dan memberikan kesembuhan baginya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami, Rini Elizabeth Lumban Gaul, yang masih pada sampai dengan saat ini masih belum ditemukan di mana tempatnya dan bagaimana keadaannya Tuhan. Tuhan juga yang pada saat ini memberikan kepadanya penguatan, keamanan, dan kami percaya dimanapun dia berada, ia dalam lindungan Tuhan. Kami juga serahkan siapapun yang bisa menjumpai keberadaan Rini ya Tuhan, biarlah juga boleh membawa sahabat kami ini pulang ke keluarganya dalam keadaan baik. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Joni Lumban Gaul yang tentu menanti-nantikan kepulangan sahabat kami Rini. Biarlah keluarga juga diberikan kesabaran, ketenangan, sehingga boleh menantikan kepulangan tetap dalam sebuah pengharapan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keadaan dunia yang pada saat ini masih terdampak COVID-19. Kami berdoa untuk proses penerimaan siswa baru maupun mahasiswa baru, anak-anak kami yang pada saat ini berusia sekolah, mereka yang masih menunggu kabar bagaimana sekolah barunya maupun juga kampusnya Tuhan. Tuhan juga yang memberkati prosesnya, baik pendaftaran, tes, dan segala sesuatunya.
Berkati juga orang tua yang akan membiayai segala sesuatunya, mencukupkan dengan berbagai fasilitas. Tuhan memberkati agar setiap orang tua dapat memberikan fasilitas terbaik untuk pendidikan anak-anaknya. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang terdampak dalam hal pekerjaan dan finansial. Mereka yang pada saat ini terkena PHK, mereka yang pada saat ini bisnisnya kacau, mereka yang pada saat ini tabungannya sudah terkuras, mereka yang pada saat ini mulai memikirkan bagaimana hari-hari ke depan secara finansial. Kami percaya Tuhan yang memberi ketenangan. Kami tahu Tuhan ini bukan perkara yang mudah, tetapi biarlah Tuhan senantiasa menuntun setiap saudara-saudara kami dan kami semua pada saat ini Tuhan, untuk dapat berpikir jernih dan mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kaum anak dan kaum lansia yang sampai dengan saat ini masih terbatas untuk bisa melakukan berbagai hal, baik mereka yang tidak bisa keluar rumah maupun mereka yang sangat-sangat terbatas untuk bisa keluar rumah. Kami tahu ini bukan hal yang mudah ketika mereka jenuh di rumah, tetapi biarlah Tuhan yang memberi sukacita, damai sejahtera dan semangat. Kami juga berdoa untuk Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan yang kami rayakan pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang membuat gerejamu, Gereja Kristen Pasundan, boleh semakin mengasihi Engkau, semakin giat melayani dan semakin berdampak ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk masalah-masalah sosial di sekitar kami. Kami berdoa untuk kasus-kasus pelecehan seksual yang masih marak terjadi. Kami berdoa untuk tragedi kawin tangkap di Sumba yang pada saat ini juga masih menjadi pergumulan sahabat-sahabat kami. Kami berdoa juga untuk rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang pada saat ini mirisnya ditunda atau dibatalkan atau tidak menjadi program prioritas oleh orang-orang yang kami hormati di DPR sana ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun agar setiap pembuat aturan maupun juga penegak hukum dapat menegakkan hukum dengan seadil-adilnya dan berjuang sekuat tenaga untuk bisa meminimalisasi bahkan juga menghapuskan segala bentuk pelecehan seksual di negeri ini ya Tuhan. Kepadamu kami serahkan harapan, doa dan permohonan kami ini. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dan bersama-sama kami hendak berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Hati dan pikiran kita adalah ladang bagi pekabaran Injil. Maka biarlah kita semua boleh menjadi ladang yang subur, tanah yang subur, sehingga setiap benih Injil yang ditaburkan dalam hati setiap kita boleh bertumbuh dengan baik, bahkan menghasilkan buah dalam kehidupan keseharian kita. Kini biarlah firman itu bertumbuh dan kita boleh menyampaikan firman kepada setiap orang di sekitar kita, dan kita percaya kita semua berjalan dalam berkat Tuhan. Mari kita memohonkan berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.